Sebuah perdebatan panas terjadi dalam sebuah program talk show televisi nasional ketika pendukung Jokowi terlibat adu argumen tajam dengan saksi pelapor kasus sengketa ijazah di KIP, yaitu Lukas. Ketegangan memuncak setelah Lukas melontarkan pernyataan yang dianggap menyinggung relawan Jokowi. Lukas dalam dialog tersebut mempertanyakan urgensi Jokowi terus menyembunyikan ijazahnya dari publik. Ia menyebut bahwa ijazah adalah sebuah kebanggaan, terlebih berasal dari universitas ternama seperti Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, jika dokumen tersebut benar dan sah, maka yang paling sederhana adalah menunjukkan ke publik agar polemik segera selesai. Jadi nggak saya katakan karena dalam pernyataannya, Lukas bahkan menduga bahwa sikap keras Jokowi yang tetap tidak menunjukkan ijazahnya ke masyarakat mungkin saja dipengaruhi oleh denda politik terhadap Roy Suryo dan pihak lainnya yang turut mempertanyakan keaslian dokumen akademik tersebut. Tidak berhenti di situ, Lukas juga menyebut bahwa para relawan Jokowi yang terus mendukung Jokowi sampai saat ini adalah remah-remah roti. Artinya tinggal sisa-sisanya saja. Karena dulu pada awalnya organisasi relawan Jokowi itu kalau tidak salah tercatat sampai 3.000 organisasi relawan. 2.800. Oke, mirip ya. Oh, saya melebihkan dikit. Oke, 2.800. Sekarang masih berapa yang begitu fanatik seperti Pernyataan itu langsung memicu emosi dari pendukung Jokowi yang tampak tidak sabar menunggu giliran berbicara. Alih-alih menjawab isi argumen Lukas, ia menyerang balik secara personal dengan menyebut Lukas sebagai pengkhianat Jokowi. Suasana studio mendadak gaduh dan kedua pihak saling bersahutan sebelum akhirnya moderator turun tangan untuk menengahi keadaan dan meminta perdebatan kembali pada sebuah polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi. Kembali menjadi sorotan publik. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh masyarakat. Polemik panjang ini telah berulang beberapa kali sejak pertama kali muncul 2019 lalu. Saat itu, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi pertama kali beredar luas di media sosial dan mengundang perdebatan publik. Polisi pun melakukan penangkapan terhadap penyebar hoaks, yaitu Umar Khalid Harahap yang menyebar narasi bahwa Jokowi menggunakan ijazah SMA palsu saat mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Polisi menetapkan Umar sebagai tersangka atas penyebaran informasi hoaks yang meresahkan. Polemik serupa kembali memanas pada Oktober 2022 ketika penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyono, menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuduhan serupa kembali diajukan pada April 2024. Kali ini datang dari tokoh politik Egy Sujana dan sebelah pihak lainnya. Namun gugatan mereka terhadap Jokowi ditolak oleh PN Jakarta Pusat. Tahun 2025, isu ini kembali mencuat. Mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, ikut meramaikan kontroversi. Ia mempertanyakan keaslian skripsi dan ijazah Jokowi, terutama dari penggunaan font Times New Roman yang dianggap tidak lazim digunakan pada awal 1980-an. Namun UGM segera memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font tersebut sudah umum di beberapa percetakan sekitar. Mas Heru Subeno sama Mbak Agi Beta itu mengatakan di off the record bahwa ketua Ceboker ya Basar itu adalah kreator konten mesum. Waduh. Jokowi rayakan ulta ke-1 kumpulan buzzer YouTuber Nusantara. Jejak digital ketuanya kreator konten mesum. Jadi kalau Anda ingin melihat konten-konten mesum dari YouTuber Nusantara, segera cek channel Agri Fanani sekarang juga. Nih contohnya. Tuh. Apa nih? Bangladesh. Aduh, ngeri kali. Ngeri kan? Ngeri kali. Tuh. Ini aja deh. Ini masih aman nih. Video Surya Aprilia TK itu. Ini Bangladesh. Kayaknya nggak ada N-nya. Nggak ada N-nya. Berarti kok. Ya ini TKWNK Wiwi. Wiwi artinya apa? Mbak Wiwi. Artinya gitu. Gitu deh. Gitu. Nih, viral video TKW cantik lagi nganu. Ngeri kali. TKW. Ini, aduh. Ini ya, PC telanjang tersebar. Isinya si Agri Fanani alias Thoyib Fanani. TKW pezina. Namanya Thoyib aslinya. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengungkapkan temuan terkait jejak digital Ketua Umum YouTuber Nusantara, Agri Fanani. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Roy memperlihatkan tangkapan layar kanal YouTube milik Agri Fanani yang dinilai memuat judul-judul tidak pantas, termasuk yang berkaitan dengan isu tenaga kerja Indonesia. Kok TKW semua sih? Dan memang dia mungkin spesialisnya di situ. Oh, spesialis TKW mesum. Ini pramugari cantik-cantik dibilangin Bang Janes. Ngintip pramugari cantik, buka baju lagi ini. Waduh, Pak Jokowi. Tukang ngintip. Pak Jokowi kok milih ketua kayak begini ya? Mau dia bilang kan itu hanya thumbnail. Justru itu thumbnail inilah membuat orang tertarik. Ini clickbait.
Iya. Membuka orang, kalau thumbnailnya salah juga salah, tetepan. Full miso-miso, cocok, waduh ini kata-katanya jelek banget. Ada muka Aiman lagi. Nah iya, nih. Ngeri lihat kali. mana, teman-teman. Ada Medi Juniarto. Oh iya ada. Roy mempertanyakan, bagaimana seorang tokoh publik, bahkan mantan presiden, bisa tampil satu panggung dengan sosok yang menurutnya memiliki rekam jejak digital bermasalah. Ia menilai, konten-konten tersebut tidak mencerminkan etika komunikasi publik yang sehat. Tidak hanya itu, Roy juga menuding adanya sejumlah konten hoax yang diproduksi oleh Agri Fanani. Ia menyebut, konten tersebut tidak hanya menyerang dirinya secara pribadi, tetapi juga mendiskreditkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Udah sama gitu. Untuk orangnya udah pulang. Iya. TKW Hongkong aduh, jelek banget. Waduh. Jualan apem lagi. Aduh. TKW jualan apem gosong. Ini TKW diremas nya disodok nya. Waduh. Inilah kanalnya si Thoyib Fanani. Toyib. Agri Fanani, ketua Ceboker. Pernah ya Pak Roy sekali bersama dia di sebuah TV ya? Pernah di sebuah TV. Terus dia pakai baju apa waktu Maju itu? dokter. Oh, baju dokter. Dokter. Oh, pantas dia ngerti istilah-istilah biologis seperti ini. Makanya, itu parah banget. Berarti dia tuh memang istilah-istilah medis ya. Heeh. Open BO segala macam. Bukan medis Juniarto. Lain. Oke. Bukan medis itu ya. Jadi Pak Roy ada nggak? Ini termasuk hoax yang dia sebarkan nih. Respon bongkar rekaman pembicaraan dua bohil. Ya ini sama nih sih, Thoyib Fanani juga. AF YouTuber Nusantara. Iya. Udah jelas lah. Udah jelas nggak ada membantah ini lagi lah. Ya. Menurut Roy, penyebaran informasi yang tidak akurat di platform digital berpotensi merusak reputasi individu dan memperkeruh ruang publik. Ia pun mendorong agar masyarakat lebih kritis dalam menyaring informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Nah itu jadi kenapa saya dukung Mas Aiman. Iya. Nah inilah intinya kayak gini. Ini anggota Ceboker Nusantara tuh intinya kayak gini nih. Tuh DJ anak jenderal terungkap hubungan gelap. Parbelak, opung Parbelak ini. Oh yes. Ada gambar itu apa kakek Sugiono itu, ya. Terus kemudian ini beredar video ada ranjang diduga perselingkuhan. Kasar banget kan ini Agri Fanani. Termasuk RH dan T itu yang kemudian Iya kan ini kurang ajar banget. yang kemudian iya sahabat saya Bung Refli ditulis Harun. dari kafe ke ranjang, dari ranjang ke ini orang-orang anggota Ceboker Nusantara semua. Dalam kesempatan tersebut, Andi Azwan mencoba membela sejumlah pihak yang dikenal sebagai YouTuber Nusantara yang sebelumnya ramai diperbincangkan karena menyebarkan tudingan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan menerima uang sebesar 50 miliar rupiah. Namun pembelaan tersebut langsung mendapatkan respon tegas dari Roy Suryo. Ia membantah keras tuduhan itu dan menyebutnya sebagai hoax yang tidak berdasar. Artinya mereka itu mengglorifikasi berita bohong. Dan ini bukan thumbnail loh ya. Mereka ada yang bilang Roy Suryo baca. Enggak, saya tidak hanya buka thumbnail. Saya sudah rekam URL-nya, saya sudah rekam link-nya, saya sudah download video-videonya ini. Ya, Dan jadi semua hoax itu. Semua hoax ini. Kayak gini kok dibiarkan. Dan orang-orang yang ini kemarin hadir di Hotel Sunan Solo berjajar dengan bekas presiden itu, dipuja-puja itu. Itu kan sedih saya. Ya, lihat. Enggak, yang itu kan Agri Fanani. Yang ini kan Ini sama nih orang-orangnya ada semua kemarin. Itu juga ada nih orangnya nih. Itu ada di situ. Enggak, tapi kan insert selebritis dan seterusnya kan nggak tahu punya siapa. Itu, tapi itu diglorifikasi juga di sini Mas Aiman. Maksudnya gimana? Jadi dari dibikin channel, kemudian dibikin channel tuh di repost lagi di sini, dan kemudian keluar. Nah ini bantahannya yang bagus. Kalau ini situs-situs yang bagus. Ini situs yang bagus, ada IDN Project, ada Langkah Update, Nah, itu kan ada pihak dia, itu situs itu pihak dia, ya. Enggak, jangan potong dulu ntar. Kamu punya banyak bohongnya. Jangan. Ya sudahlah, kamu congormu memang jelek, congormu. Dia terbukti berapa kali bohong. Congormu itu memang jelek. Mengatakan Ceboker Nusantara, YouTuber Nusantara. Congormu itu memang. Pas jeda kami saat lagi akan. Tidak hanya membantah, Roy Suryo juga mengklaim memiliki bukti valid yang menunjukkan adanya upaya terorganisir dalam penyebaran isu tersebut di media sosial. Ia memaparkan sejumlah data yang menurutnya mengindikasi bahwa narasi uang 50 miliar rupiah sengaja diorkestrasi. Pemaparan tersebut membuat suasana forum berubah tegang. Andi Azwan yang sebelumnya aktif membela tampak tidak lagi memberikan respon setelah bukti-bukti itu disampaikan. Perdebatan ini kembali memperlihatkan kerasnya dinamika diskursus publik terkait isu yang melibatkan Roy Suryo, sekaligus menyoroti maraknya tudingan hoax yang beredar di media sosial. Dan kemudian nanti dilacak lagi siapa yang mempublikasikan atau memviralkan, termasuk kelompok Ceboker Nusantara.
ya itu mereka memviralkan. Ini banyak banget nih, ini kelompok Ceboker Nusantara nih ya, yang baru saja ulang tahun. Viralkan AI tersebut. Iya, memviralkan AI itu dan mendukung statement 55 miliar nih. Namanya Agri Fanani. Aslinya namanya bukan Agri. Aslinya namanya Thoyib Fanani. Asli nih Thoyib Fanani itu. Itu lulusan sekolah tinggi di Surakarta, insinyur pertanian. Maka namanya dia pakai Agri. Kalau saya bohong, silakan tuntut saya, Mas Thoyib. Ya, gitu. Dan celakanya apa? Celakanya, kalau kita buka rekam jejak orang ini, Bukan Mas Thoyib, Bang Thoyib. Bang Thoyib, Ya. kita buka rekam jejak orang ini, ada, tolong ditampilkan. Luar biasa. Dan kayak gitu dipuji-puji oleh bekas presiden. Kemarin pada saat Ceboker Nusantara itu dipuji-puji dia. Padahal lihat, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, isinya adalah tampilannya, waduh, sangat-sangat ngeri. Soal-soal TKW yang main kudik gitu ya. Kemudian soal besaran Tak senonoh lah, untung. tak senonoh gitu. Pokoknya nggak senonoh banget. Itu jadi ketua Ceboker Nusantara. Jadi teman-teman harus tahu masalah bahwa ketua Ceboker Nusantara adalah orang porno.